Kronologi munculnya agama. Saya Pendeta Tan Hoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu akan memberi edukasi, ya. Yang bisa menjawab begini cuman Pendeta HTD, ya, nggak kaleng-kaleng. Yang bisa menjawab kronologi munculnya agama cuman Pendeta HTD, ya. Bapak Ibu Saudara, langit bumi itu ciptaan kelima, ya. Saya dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu, ya, Pendeta HTD, ya. Bumi itu ciptaan kelima. Banyak orang menyangka bumi ciptaan pertama, salah, ya. Ciptaan pertama itu hikmat, ciptaan kedua itu surga dan singgasana, ciptaan ketiga itu bumi belum berbentuk samudra raya, ciptaan keempat segala sesuatu pendukung kehidupan mineral-mineral. Ciptaan kelima bumi, langit, bumi termasuk segala isinya. Siapa sang pencipta? Yesus, ya. Terjadi pada tahun 6000 sebelum Masehi. Bumi bulat dicipta 6000 sebelum Masehi. Jangan ngarang, ya. Dengan pola 6 hari, ya, di 6 hari dipakai oleh Allah sebagai equality di dalam Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Adam sampai Yesus itu 6000 tahun, Yesus sampai kiamat 6000 tahun. Yang menciptakan Adam siapa? Yesus. Ya, jangan ngarang, ya. Jangan ngarang ada Nabi Adam, ya. Nabi Adam punya sepeda. Lalu Nabi Adam tingginya 30 meter, setinggi pohon kelapa. Itu Adam ngarang bebas. Nabi pertama Alkitab adalah Ibrahim, Kejadian 20 ayat 7. Nuh bukan nabi, Henoh bukan nabi, Habel bukan nabi. Habel orang benar, Henoh orang benar, Nuh orang benar. Dulu belum ada agama sampai era Yusuf. Orang mau membunuh nggak dihitung sebagai dosa, ya, dosa perbuatan. Roma 5 ayat 13. Anda mau bersetubuh anak dengan bapak nggak dihitung. Para mukallaf pengen tahu, balik ke zaman Nuh, zaman Lot, yaitu zaman Abraham, ya. Bunuh orang nggak dihitung dosa. Roma 5 ayat 13. Lalu muncullah agama. Pertama kali dimulai oleh jari Yesus nulis di dalam kedua loh batu, Keluaran 31 ayat 18. Yang nulis Yesus sendiri. Lalu dipecahkan oleh Musa, akhirnya ditulis ulang oleh Musa di dalam Keluaran 34 ayat 28, ya. Musa harus puasa 40 hari 40 malam tuh tanpa makan. Nggak ada yang bisa tuh sekarang, nggak ada yang bisa. Cuma Nabi Musa yang bisa puasa 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum karena dia berada di hadapan Yesus, ya. Lalu dilanjut nanti menurunkan berbagai macam syariat agama yang disebut Taurat. Taurat ini dijiplak oleh Yahudi, dijiplak oleh menjadi Tanak, Talmud, dan Tarkum, ya. Syariat agama dijiplak. Anda jiplak syariat agama enggak? Jiplak Taurat enggak? Halal haram, puasa, mati dipocong, sunat. Anda jiplak atau tidak? Ya. Itu syariat. Kemudian dipilih nabi-nabi. Nabi-nabi mulai dari Abraham dan seterusnya. Yang milih siapa? Yesus. Ya, Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11. Lalu diturunkan kitab suci, harus ditulis oleh nabi. 26 nabi menulis kitab suci Perjanjian Lama. Kitabmu ditulis oleh nabi tidak? Kalau tidak, gugur jadi kitab suci. Jadi jangan ngarang itu Nabi Adam sesuai agama kami. Adam belum jadi nabi, belum ada agama, Anda klaim sebagai seagama dengan kami, ngarang bebas itu, ya. Jadi dimulai dari sekitar 1500 sebelum Masehi. Jadi dari Adam sampai Musa itu 4500 tahun nggak ada agama. Orang yang penting kurban bakaran. Percaya pada Yesus, Yesusnya Yahweh, ya. Yesus Yahweh, maka percaya selamat. Lalu
di era Musa itu ada Taurat ya, bakarannya nambah jadi 5 ya. Tadinya cuma 1 tambah lagi jadi 5. Lalu bubar jalan tahun 70 Masehi. Tidak ada agama setelah tahun 70 Masehi. Jadi satu-satunya agama di jagat raya cuman Yahudi. Ya, Anda mau terima atau tidak terima, ya toh? Itulah fakta Alkitab. Jadi sekarang agama yang muncul itu agama apa, Pak? Agama karangan manusia. Kalau agama yang asli dari Yesus Allah, itu ya syaratnya itu ada syariat yang disebut Taurat, kemudian ada kitab suci, kemudian dipilih nabi-nabi, ya seperti itu. Lalu kitab ini harus disimpan di surga. Allah yang satu itu Tuhan bagi semua orang, tak ada perbedaan Yahudi dan Yunani, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, kepada nama Yesus pasti akan diselamatkan. Jadi very clear ya, itu kronologi agama. That's it, kita Indonesia, kita Pancasila. Haleluya. Amin.